Ain't nobody really fucking with me like they always saying. All these people hit me up, but I know that they be fake. Gonna grab the lawnmower, finally cut off while you over the edge. Feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling fearless. Exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance. Not the life I want to live, I want to take it all. Standing tall, fear I weighed the person you are. Ya oke teman-teman semua, saya ingin menjalankan tugas dari Bapak Gunawan selaku guru pengampu mata kuliah jurnalistik mengenai pembuatan video. Oke, di sini saya ingin mewawancarai salah satu apa ya hitungannya anggota anggota Gojek yang saat ini sedang menunggu orderan. Dan saat ini sedang menunggu orderan. Nah, boleh perkenalkan namanya siapa, Mas? Nama saya Daniel, biasa dipanggil Dan. Dan. Iya, sering dipanggil Mas Dan nih. Oke. Mas, kira-kira umurnya Mas ini berapa, Mas? Ya kisaran 20 lah. 20. Oh, masih muda. Jadi buat teman-teman yang masih jomblo nih, ada kakaknya nih. Oke, kemudian status pendidikan. Saya masih menempuh perkuliahan di Uniba, Oh, Universitas Balikpapan. Universitas Balikpapan ya, wah jauh banget. Oke, jadi Masnya ini sedang kuliah ya. Kemudian pekerjaannya ini jadi apa, Mas? Ya untuk sampingan driver ojol. Driver ojol ya. Oke. Masnya, jadi kita ini sedang berada di kawasan Solo, tepatnya di daerah dekat Manan. Oke. Kemudian Masnya ini biasanya ngetemnya di sini ya? Ya kadang di sini, kadang di Rolingman, Sukoharjo. Oh. Berarti mobile hitungannya ya? Ya mobil. Oh, mobile. Oke. Nah, kenapa Masnya milih ngetem di sini? Nah untuk lokasi itu, lokasi mal ini lumayan strategis ya. Oh. Apalagi saya yang ojol ini di pandemi ini, Ya. kebanyakan orang-orang itu memilihnya food daripada red. Oh, jadi ini yang paling sering tuh malah orderan food ya sekarang ya daripada red ya. Oh, gitu. Terus
Masnya ini sejak kapan nih mulai merambat di dunia Gojek ini? Kisaran awal 2020 lah. Kisaran awal 2020, berarti Januari Februarian ya? Ya, Januari lebih dulu. Oke. Terus alasannya ya Mas, alasan ingin menjadi tukang ojek online ini ngapain Mas? Yang pertama saya berkuliahan ya. Ya. Anak kuliah itu kalau nyari part time itu susah gitu. Oh. Lebih tepatnya kan yang diproteskan itu yang tidak terikat dengan pendidikan. Ya. Ya makanya saya sering lamar di toko-toko gitu, di lowongan gitu, tapi ya nggak keterima. Akhirnya saya pinjam akun dari saudara. Oh gitu ya. Berarti intinya tuh ketika kita anak kuliah itu mau apa namanya tadi, freelance ya, freelance di tempat kafe, kemudian kayak di toko-toko, itu rata-rata dari pihak kafe tersebut tidak mengizinkan, karena soalnya anak perkuliahan itu dikira nggak bisa bagi waktunya gitu, karena kadang kan anak mahasiswa juga harus mengerjakan tugasnya juga ya kan. Iya Mas. Ya. Oke, biasanya start dari jam berapa ini Mas? Ya untuk liburan seperti ini biasanya start jam 8, pulangnya tergantung sih. Kadang ya malam, kadang ya sore. Berarti fleksibel ya. Iya. Kalau malam tuh biasanya sampai jam berapa? Paling jam 11. Jam 11. Ya jam 11. Oh. Itu paling maksimal gitu. Itu nggak takut tuh Mas kalau pulang malam-malam nanti ada yang boncengin apa gitu? Ya enggak lah Mas. Yang penting kan kita pikirannya nyari uang lah yang halal oke. gitu. Oke, Insya ya. Allah, enggak. Yang penting Bismillah ya Mas. Niatnya nyari uang ya. Oke. Nah ini untuk penghasilan nih. Untuk penghasilan dari ojek online nih biasanya Mas dapat berapa dalam satu hari? Ya, kadang 150, tapi kalau ya kayak gini tuh paling-paling 50 pegang. Oh jadi 50 ya. Kalau pas wabah ini ya Mas, untuk wabah COVID-19 ini kira-kira berpengaruh nggak sih buat penghasilannya Mas? Ya jelas pengaruh. Soalnya kan banyak yang libur. Kita kan targetnya anak sekolahan nganterin gitu. Oh. Jadi pandemi ini jadi berkurang gitu. Oh gitu. Siap. Oke. Kemudian sukanya menjadi ojek online tuh apa Mas? Yang pertama soal pembagian waktu ya. Oh, Kalau ngojek itu kan sesuka kita gitu. Jadi kalau kita pas kuliah, kita kuliah. Kalau kita selesai kuliah, kita langsung ngojek. Jadi nggak keterikatan langsung sama waktu tetap. Jadi hitungannya itu kayak kalau mau lagi butuh uang ya ngojek, kalau enggak ya enggak usah. Ya, Gitu ya. Oke. Dukanya apa aja? untuk kalau duka tidak ada ya, Nggak ada. belum ada ya. Oh, belum ada. Ya, insya Allah nggak ada lah. Pernah terjadi apa gitu di jalan, apa orderannya apa jatuh atau apalah? Nggak pernah, insya Allah nggak pernah. Insya Allah Soalnya nggak pernah. Oke, nggak pernah. Jadi nggak pernah teman-teman. Ada cerita menarik apa nih Mas saat ojek ini Mas? Yang berkesan mungkin itu dapat tip Oh iya. 1 juta atau berapa, atau malah kitanya sendiri yang tombok ya. Jadi tombok itu apa ya bahasa Indonesianya apa ya? Rugi. Jadi kita malah yang ngeluarin duit. Apa? Pernah. Dulu dapat orderan waktu hujan deras, dapat orderan di mana itu? Dapat orderan Starbucks. Alhamdulillahnya di sana itu harusnya kan 320 sama ongkirnya. Nah itu dikasih 500.000 cash. Wow. Nah itu alhamdulillah. Alhamdulillah ya. 350 ngasihnya 500. 500. Berarti berapa tuh? Ya jalan. Kisaran 150. Wah. Jadi
dapat 150, dapat tip dari customer nih. Baik bener ini customernya. Oke, kemudian Masnya ini tahu Gojek online ini dari mana? Kok sampai bisa nyasar ke Gojek online ini? Yang pertama teman saya ya kuliah itu ojol, cuma bedanya dia Grab. Nah dari situ saya ingin tanya gitu, pendapatannya berapa, terus akhirnya dia bilang pendapatan 200 Lumayan, sehari gitu. Oh. Akhirnya saya tertarik untuk mengisi waktu luang untuk kuliah. Nah akhirnya saya masuk Gojek dengan meminjam akun. Oh ya, gitu ya. Oke, nah, saya dengar-dengar nih akhir-akhir ini tuh dari pihak ojek online nih ada pembenaran sistem atau sistem baru. Nah, sebagai Masnya ini sebagai joki ojek online, menurut Mas tuh sistemnya gimana, Mas? Ya untuk saya pribadi seperti joki ini ya sangat tidak berpihak pada saya. Oh. Tapi berhubung saya joki ini sebuah kesalahan, sebenarnya joki itu kan kesalahan gitu ya. Ya itu saya terima dari pusatnya saja lah. Nah ini sebenarnya sistem yang baru itu kayak gimana sih, Mas? Ya Ada sistem apa? Ya vermuk 3 kali gitu. Vermuk itu verifikasi muka ya? Ya. Oh. Jadi kalau pas nganterin orderan, vermuk. Ya kita kan kalau yang pinjam akun jauh kan kesulitan itu kan. Oh gitu. Ya. Jadi setiap kali dapat orderan, vermuk, kemudian Iya. gitu, random. Oh, jadi nggak mesti itu ya? Enggak mesti. Oh, gitu. Tapi tiap hari ada. Setiap hari ada. Nah, buat Masnya nih, ada pesan dan kesan nggak buat teman-teman semua ini yang baru mengerti nih sistem ojek itu kayak gimana? Ada nggak? Kalau nggak ada nggak apa-apa. Nggak ada ya? Nggak ada. Ya, saya kira cukup situ. Oh, seperti itu ya. Kritik saran mungkin? Ya untuk saran saya sih belajarlah setinggi langit lah. Belajar setinggi langit ya. Iya. Agar bisa gampang ya nyari Iya. duit ya. Oke. Selain Gojek online tuh Masnya punya kegiatan apa, Mas, di rumah? Nah untuk kegiatan di rumah saya biasanya sering menggambar bersama teman-teman saya. Oh. Ada panggilan mau gambar kafe, ya biasanya saya ikut di situ. Oh. Meramaikan. Jadi Masnya ini juga seorang seniman ternyata, teman-teman. Bukan. Oh, bukan. Dia nggak mau dipanggil seniman. Gitu ya. Nah, ini pertanyaan di luar konteks nih ya. Buat ojek online itu sekali narik itu berapa sih, Mas? Tergantung Mas. Kalau yang dekat itu 8.000. 8.000? Ya. Oh, jadi 8.000 doang ya? Iya, tapi kalau yang jauh ya lumayan Mas. Kadang ya saya pernah dapat di Sukoharjo nganterin di Klaten itu ongkirnya 50.000. Oh, berarti tergantung jarak ya. Gitu. Lah, Mas misal kalau dapat orderan di supermarket apa mall-mall itu yang apa namanya? Ada biaya parkir itu biasanya gimana, Mas? Itu nanti 8.000 pakai uangnya Mas sendiri apa dari customer gitu? Ya, itu dari saya sendiri lah. Dari saya sendiri. Ya, syukur-syukur nanti dapat ganti dari customer tips 5.000 ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Oh, jadi gitu. Jadi buat teman-teman kalau kita memesan ojek online sekiranya kita pesanannya itu di supermarket atau di tempat-tempat besar yang ada kemungkinan itu ada uang parkir, ya kalau drivernya minta apa namanya, minta ganti parkir itu minta tolong dikasih ya. Karena apa? Karena 2.000 bagi setiap orang
itu 2000 sangat berharga gitu. Oke. Next. Ini Mas, gimana cara mengatur waktu kuliah dengan ngojek? Ya, untuk itu kan kita kan dapat jadwal dari kuliah. Nah, berhubung saya kuliahnya itu maksudnya seminggu 3 kali. Nah, itu yang waktu liburnya itu saya pakai untuk ngojek. Oh. Berarti perkuliahannya Mas itu udah masuk ya hitungannya ya? Iya. Oh ya Mas, kalau masuk kan ini kan masih dalam pandemi COVID-19 nih. Ada perkuliahan yang masih tetap melakukan sistem perkuliahan daring dan ada juga yang sudah masuk. Nah, ini mungkin teman-teman juga bertanya-tanya kalau di kampus yang sudah menerapkan sistem face to face atau bertatap muka itu dari kampusnya Mas itu kayak gimana Mas? Entah itu bergilir atau gimana gitu? Ya, biasanya kalau kampus perkuliahannya itu gini. Jadi waktu Senin tuh tapi ada jadwalnya. Oh, ada jadwalnya. Oh, jadi ada bergilir mungkin ya. Jadi satu kelas itu mungkin 40, satu hari 20 mungkin ya. Dan pastinya ada jaraknya 1 meter ya Mas, setiap bangku satu sama yang lain ya. Iya kan? Oke. Oke, jadi mungkin itu saja teman-teman. Sangat menarik sekali cerita dari teman kita, saudara kita yang menjadi joki Gojek online. Ya, seperti ya begini ya Mas. Cari uang susah ya Mas. Makanya. Ya udah gitu aja teman-teman. Menarik sekali cerita pada malam hari ini. Semoga ada hikmah dan juga ada sisi positif yang bisa kita ambil dari video kali ini. Semoga bermanfaat buat kalian. Tetap stay at home, jaga kebersihan, selalu cuci tangan, selalu pakai masker dimanapun kalian berada. Seperti kita berdua ini, kita nggak terlalu jauh karena nanti maksudnya kenapa jauh-jauh? Oh iya 1 meter. Ya paling nggak itu harusnya 1 meter, tapi kita tadi itu udah cuci tangan, memakai sabun juga, sudah pakai hand sanitizer. Jadi kita pun syuting di sini juga sudah memakai protokol kesehatan dari pemerintah. Ya mungkin itu saja. Terima kasih Mas. Ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.